Kekasih, ungkapkanlah jawabanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Tani Pasaman Barat. Pada pagi hari ini saya berada di salah satu lahan pertaniannya Bapak Sambari. Beliau adalah salah satu mitra dari PT BES yang bergerak di bidang pupuk eco farming. Dan Bapak Sambari pagi hari ini mau uji coba langsung di tanaman jagung yang kurang lebih usianya 15 hari setelah tanam. Nah, jadi pupuk eco farming ini sangat efektif ketika digunakan untuk tanaman jagung ataupun tanaman sawit. Dan mungkin ketemuin Pak Sambari, beliau sedang berada di tempat pengambilan air. Ya, kita akan survei ya. Assalamualaikum Pak Sambari. Waalaikumsalam. Ya, boleh kesini dulu Pak. Kita ngobrol sebentar ya. Ya. Ini nggak nampak di kamera. Sini. Oh ya, lewat sini ya. Sehat Pak ya? Sehat. Jadi saya ingin sedikit bertanya dengan Pak Sambari ini. Pak Sambari bergabung di PT BES kurang lebih sudah berapa lama? 1 bulan. 1 bulan ya. Untuk pupuk eco farming ini sudah pernah Bapak coba sebelumnya? Belum Ya, baru mau mencoba ya. Di lahan sawit sudah pernah Bapak lakukan uji coba? Baru satu minggu ini. Berapa kali aplikasi Pak? Baru 1 kali. Baru 1 kali aplikasi. Kalau untuk di lahan jagung juga baru mulai. Sebelumnya jadi Bapak menggunakan pupuk kimia ya? Biasanya ya. Kimia. Jadi apa sih motivasi Pak Sambari? Kenapa Pak Sambari yakin betul dengan pupuk yang hanya sekecil ini? Apa karena ini organik super aktif yang beliau itu memang bisa untuk menyuburkan tanah? Ya betul. Kemudian apalagi mungkin Ya, ada yang lain motivasinya? untuk apanya lah, biar kita coba dulu bagaimana untuk perbandingan antara pupuk kimia lah yang jelas. Nah, iya betul. Tapi ya, kalau untuk biaya sudah jelas ya. Nah, Bapak sudah yakin kalau biaya ini memang terjangkau lah. iya. Kemudian keuntungannya lebih dari 50% ya. Ya betul. Daripada memakai pupuk kimia. Jadi pagi ini Bapak mau uji coba langsung ya? Langsung. Baik, nanti kita akan lihat Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita langsung isi. Jadi motivasi dari Pak Sambari tentu yang pertama ini dari biaya. Kalau kita menggunakan pupuk eco farming ini tentu biaya lebih irit. Yang biasanya kita pupuk kimia itu kalau untuk hamparan 1 hektar kurang lebih kita mengerjakan 3 orang. Kalau kita menggunakan eco farming ini, jadi cukup dikerjakan sendiri, itu sudah menang dari biaya. Tapi untuk hasil tentu kita akan amati terus. Ini video pertama saya dengan Bapak Sambari, dan untuk video-video berikutnya tetap akan saya pantau seperti apa. Mudah-mudahan memuaskan hasilnya. Oke, langsung saja kita ke tempatnya Pak Sambari yang sedang mengisi air. Oke Pak, jadi ini bentuknya ya. Jadi itu dioplos dengan apa Pak? Dengan eco farming. Eco farming ini dicampur dengan apa? Air. Air Pak ya? Oh, dengan air. Ya. Itu dosisnya dalam 1 tangki berapa cc? Kita beri ini 100 ini. 100 cc. 100 cc. 100 cc ya. Untuk 15 liter air ya? 15 liter air 100 cc. Dicampur dengan air biasa. Kemudian dikocor Pak ya? Ya. Oh, baik, untuk sahabat tani Pasaman Barat yang sudah punya alat kocor, jadi tinggal melakukan saja ya, membeli produk eco farming bisa langsung pesan saja. Kalau untuk kawasan Kecamatan Kinali tentunya bisa langsung hubungi Pak Sambari ataupun Pak Jumirun. Mungkin di kecamatan-kecamatan yang lain bisa juga, karena ini produknya sudah tidak asing lagi, sudah banyak petani-petani khususnya di Pasaman Barat sudah banyak memakai. Kita akan lakukan dosisnya kurang lebih 200 cc Pak ya. 200 cc. Oke sahabat tani Pasaman Barat, jadi seperti itulah ketika kita menggunakan alat kocor. Kalau dibandingkan kita menggunakan alat siwur itu jelas keuntungannya lebih banyak. Dan kocor ini sudah diuji coba 5 kali lebih cepat dibandingkan kita memupuk dengan alat manual biasa. Nah, jadi eco farming cara penggunaannya di tanaman jagung seperti ini. Dipupukkan antar 2 batang ya, dipupukkan antara 2 batang di pertengahan. Baik sahabat tani Pasaman Barat, sangat luar biasa. Ini kalau dilihat dari cara penggunaan
memakai pupuk eco farming ini bukan hanya cerita ya, jadi memang keuntungan lebih karena ini lebih cepat. Coba bayangkan kalau kita pupuk mentah pakai pupuk yang biasa dipakai, tentu dalam 2 menit ini mungkin belum dapat 3 baris ya. Ini sudah dapat kurang dari 2 menit. Udah 3 menit ya. 3 menit ini dapat 3 baris. 3 baris berarti sudah ini lebih cepat. Berarti keuntungannya yang pertama lebih cepat. Dan pupuk ini juga tidak diragukan karena kandungannya lengkap ya di sini. Kandungan lengkap, jadi ada kandungan mikro dan juga ada kandungan makronya. Setelah ini nanti 15 hari yang akan datang, kami juga akan survei lagi seperti apa hasil dari pengaplikasian pupuk eco farming. Oke, Pak Sambari, kita bincang dulu sebentar ya. Tetap di situ aja nggak apa-apa. Ini tadi kan sudah siap nih untuk pemupukan pertama. Itu dalam satu tangki dapat berapa baris? Kurang lebih 3 ya, 3 baris. Dalam satu tangki 3 baris dengan dosis berapa cc tadi? 100 cc. 100 cc itu sudah merupakan salah satu keuntungan. Ini kalau kita menggunakan pupuk kimia mentah dalam 3 baris ini habis nggak setengah kilo? Lebih. Oh, lebih setengah kilo. 1 baris sudah hampir 1 kiloan. Berarti kalau 3 baris kurang lebih 3 kilo. 3 kilo lah. Nah, jadi dari situ sahabat tani Sumatera Barat sudah menguntungkan ini menggunakan pupuk ini ya. Jadi yang penting tetap kita ya hasil nanti mudah-mudahan tidak mengecewakan. Oke, lanjut Pak Sambari ya, lanjut aja. Mana tadi Mas Takimnya? Kembali ya ke base. Ini hamparan lahannya Bapak Sambari kurang lebih 2 hektar ya. Iya, kurang lebih 2 hektar. Kurang lebih 2 hektar. Dan rencana 100% akan menggunakan pupuk eco farming ya? Ya. Oh ya, syukurlah. Jadi beliau tidak tanggung-tanggung sahabat tani Sumatera Barat. Dia akan langsung menggunakan eco farming 2 hektar di tanamannya. Meskipun mungkin sekarang dia baru mencobanya. Tapi kalau saya lihat tadi dia sudah yakin betul bahwa pupuk ini bagus di tanamannya sehingga dia berani uji coba langsung 2 hektar tanpa menggunakan pupuk yang lain. Luar biasa. Saya lihat sudah barusan dia. Baik, sudah siap ya 2 baris ya? Sebentar sudah siap 2 baris. Awas nanti kameramennya kena kocor. Selain menggunakan untuk jagung juga untuk sawit ya Pak ya? Untuk sawit itu dalam per hektar itu berapa orang dikerjakan Pak? Saya sendiri. Sendiri ya. Siapnya 1 hari atau kurang dari 1? Nggak nyampe 1 hari. Jam berapa Pak siapnya? Kemarin kita yang hari kemarin kita bawa 1 botol ini ya. Dapat 60 pokok. 60 Nah, itu sekitar 3 jam. 3 jam? 3 jam. Kalau sebelumnya, maaf sebelum Bapak Sambari menggunakan pupuk eco farming, Bapak menggunakan pupuk yang lain, itu untuk mengerjakan yang sebanyak itu berapa orang? 2 orang Pak ya? 2 orang untuk pemupukan kimia kan? Ya, oh ya. 2 orang lah. Berarti sudah menang juga ya? Berarti memang jelas itu pasti. Kelebihan dari eco farming yang utama jelas bisa dilihat kita bersama itu. Yang pertama tentu kita bisa mengirit biaya dan menekan biaya itu lebih dari 50%. Hampir 75% kita bisa menekan biaya. Karena dari segi tenaga kerja juga sudah bisa dikurangi. Kemudian dari segi pemupukan, cara pemupukan karena kita menggunakan alat kocor ini itu bisa lebih cepat dan juga dosisnya bisa dikurangi juga. Dan kelebihan pupuk kocor ini sahabat tani Nusantara tentunya pupuk kocor ini ketika kita pupukkan di tanaman tentu langsung diserap oleh akar tanpa minim sekali untuk udara ataupun ultraviolet yang akan menyerap kadar pupuk ini karena dia langsung masuk ke dalam tanah dan langsung diserap oleh akar tanaman. Dan sekedar informasi, sebagian besar petani Pasaman Barat itu sudah menggunakan alat kocor ini buat mupuk
jagung. Bukan hanya alat kocor ini digunakan untuk mupuk cabai, tetapi sekarang sudah mulai digunakan untuk mupuk jagung dan sudah juga digunakan untuk mengocor sawit melalui penggunaan pupuk eco farming ini. Baik, sahabat tani Pasaman Barat, tampaknya uji coba kami dengan Bapak Sambari menggunakan pupuk eco farming ini sudah siap, dan besok kita akan uji coba lagi kurang lebih 12 hari ke depan, dan ini akan kita pantau terus sampai nanti kali-kalian hasil panennya seperti apa dan mungkin hitung-hitungan biayanya. Mungkin cukup itu dulu, sekian dulu ya, terima kasih. Tetap ikuti terus channel kami Sahabat Tani Pasaman Barat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita tetap bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.